Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pemerintah mencoba memperbaiki ekonomi pas lagi krisis? Nah, hari ini kita akan bongkar salah satu kotak perkakas utama yang mereka pakai, yaitu kebijakan fiskal. Ekonomi itu kan bisa diibaratkan kayak lautan ya. Kadang tenang, tapi seringkali penuh gejolak. Jadi gimana caranya pemerintah pegang kemudi buat ngelewatin badai? Badai kayak harga-harga yang tiba-tiba naik gila-gilaan atau angka pengangguran yang tinggi. Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, untuk memahaminya, kita akan bedah beberapa hal. Mulai dari apa itu kebijakan fiskal, apa aja tujuannya, terus bedanya apa sama kebijakan moneter, dan yang paling penting, gimana keduanya harus kerja bareng dalam sebuah tindakan penyeimbangan yang super rumit. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu? Gini deh, coba bayangin anggaran negara itu kayak anggaran rumah tangga kita, tapi skalanya raksasa. Nah, kebijakan fiskal itu pada dasarnya adalah soal keputusan pemerintah tentang berapa banyak uang yang masuk lewat pajak, dan uang itu mau dikeluarin buat apa aja. Entah itu buat bangun jalan, sekolah, atau buat program-program sosial, semuanya itu dilakukan demi satu hal, menjaga rumah ekonomi kita tetap sehat dan stabil. Terus, buat apa sih pemerintah repot-repot ngatur-ngatur anggaran ini? Apa tujuan besarnya? Apa yang sebenarnya pengen dicapai dengan misalnya naikin pajak atau nambahin belanja negara? Tujuannya tuh banyak banget, dan semuanya penting. Mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi biar makin banyak lapangan kerja, menjaga harga-harga tetap stabil supaya biaya hidup kita nggak melambung tinggi, sampai memastikan pendapatan negara terdistribusi secara lebih adil. Intinya, ini adalah upaya pemerintah untuk menyeimbangkan banyak hal dalam satu waktu. Untuk bisa mencapai semua tujuan tadi, pemerintah biasanya punya dua jurus utama, yang saling berlawanan. Pemakaiannya tergantung kondisi ekonomi saat itu, apakah lagi perlu diinjek gas atau justru perlu direm. Dan disinilah kita bisa lihat seni menyeimbangkannya secara langsung. Kalau ekonomi lagi lesu, ibaratnya mesin yang dingin, pemerintah bakal nyuntikin uang lebih banyak lewat belanja yang lebih besar dari pendapatan. Tujuannya, biar mesin ekonominya panas lagi. Sebaliknya, pas ekonomi lagi terlalu panas dan inflasi membara, pemerintah bakal ngerem pengeluaran dan narik uang dari peredaran buat mendinginkan suasana. Ini adalah tarik ulur yang terjadi terus-menerus. Tapi pemerintah nggak kerja sendirian loh dalam tugas berat ini. Ada pemain kunci lain di lapangan, yaitu Bank Sentral, yang punya kotak perkakas yang beda lagi. Yuk kita kenalan sama yang namanya kebijakan moneter. Oke, kalau tadi kebijakan fiskal itu soal anggaran pemerintah, pajak dan belanja, nah kebijakan moneter ini lebih ke soal keran peredaran uang. Bank sentral itu nggak ngurusin bangun jalan atau narik pajak. Tugas mereka adalah mengontrol seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena jumlah uang ini pada akhirnya bakal ngaruh banget ke suku bunga pinjaman dan gairah investasi. Slide ini nunjukin tombol-tombol apa aja yang bisa diatur sama bank sentral. Kita ambil contoh yang paling sering kita dengar, suku bunga. Waktu inflasi lagi tinggi, bank sentral bisa menaikkan suku bunga. Efeknya, pinjaman jadi lebih mahal, orang dan perusahaan jadi lebih nahan diri buat belanja atau investasi. Nah, ekonominya jadi adem. Sebaliknya, pas ekonomi lesu, suku bunga diturunkan biar orang jadi lebih semangat minjam uang dan belanja. Oke, sekarang kita tahu ada dua kotak perkakas nih, kebijakan fiskal dari pemerintah dan kebijakan moneter dari bank sentral. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih ampuh? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Kebijakan fiskal itu powernya gede banget. Pemerintah bisa langsung kasih dampak nyata, misalnya dengan bangun infrastruktur masif atau motong pajak buat semua orang. Tapi ya itu, kelemahannya adalah birokrasi. Sebuah rencana anggaran bisa butuh waktu berbulan-bulan buat disetujui, dan pas kebijakannya akhirnya jalan, kondisi ekonominya mungkin udah keburu berubah lagi. Nah, kalau kebijakan moneter, ini kebalikannya. Lincah banget. Bank sentral bisa aja ngubah suku bunga cuma dalam hitungan hari. Tapi dampaknya itu nggak langsung. Ibaratnya kayak kita lempar batu ke tengah danau, riaknya memang menyebar, tapi kita nggak bisa sepenuhnya ngontrol kapan dan gimana riak itu bakal sampai ke pinggir. Menurunkan suku bunga misalnya, nggak otomatis bikin orang langsung rame-rame ambil kredit. Jadi intinya bukan soal milih mana yang lebih jago. Anggap aja kebijakan fiskal dan moneter ini adalah dua pemain andalan dalam satu tim. Mereka punya peran yang beda, kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi tujuannya sama, memenangkan pertandingan untuk stabilitas ekonomi. Mereka harus saling melengkapi, bukan saling bersaing.
Pada akhirnya, kita jadi sadar kalau ngurusin ekonomi itu bukan soal mencari satu peluru perak atau resep ajaib. Ini adalah sebuah seni menyeimbangkan berbagai alat yang semuanya punya keterbatasan. Pertanyaan terbesarnya jadi, gimana caranya memastikan kombinasi kebijakan yang diambil hari ini benar-benar membangun fondasi kemakmuran untuk jangka panjang dan bukan cuma sekedar jadi obat penurun panas sementara?